Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan teman-teman, nama saya Devi Santi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Primagraha. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang media pembelajaran berbasis komputer. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester, mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan semester 4. Nah, sebelum kita berlanjut tentang materinya, mari kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Media pembelajaran berbasis komputer didasari oleh perkembangan pesat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa dampak luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Perkembangan teknologi ini memungkinkan penyebaran informasi dan pengetahuan tanpa batasan jarak, tempat, ruang, dan waktu, sehingga menuntut proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Komputer sebagai media pembelajaran dapat membantu pembelajaran dalam menemukan, mengelola, dan mengevaluasi informasi secara interaktif dan juga menarik, sehingga meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, penggunaan komputer dalam pendidikan belum maksimal, terutama di tingkat sekolah menengah. Padahal komputer dapat menjadi komponen penting dalam sistem penyampaian pengajaran yang mendukung proses belajar mengajar. Media pembelajaran berbasis komputer menyajikan materi dalam bentuk bacaan, demonstrasi, suara, latihan soal, dan pembahasan yang memungkinkan waktu belajar menjadi lebih fleksibel dan juga personal. Selain itu juga, media pembelajaran berbasis komputer juga memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi secara interaktif dan juga menarik, serta membantu siswa memahami materi dengan jauh lebih baik. Penggunaan media ini dianggap sebagai solusi yang baik untuk mengatasi keterbatasan metode pembelajaran konvensional yang cenderung verbal dan juga satu arah. Dengan komputer, proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan siswa. Secara keseluruhan, latar belakang media pembelajaran berbasis komputer adalah kebutuhan akan metode pembelajaran yang adaptif terhadap kemajuan teknologi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri dan interaktif menggunakan teknologi modern. Baiklah, pada materi kali ini kita akan menemukan jawaban dari apa sih perbedaan antara CAI dan CBI. Yang kedua, apa sih prosedur pengembangan dan pemilihan materi. Yang ketiga, apa media animasi dan media interaktif untuk pembelajaran. Yang keempat, apa penerapan media pembelajaran berbasis komputer. Yang kelima, apa saja sih aplikasi program komputer untuk pelajaran PAI? Baiklah teman-teman, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, yang dimaksud dengan CAI adalah Computer Assisted Instruction dan CBI adalah Computer Based Instruction, merupakan dua pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran berbasis komputer. CAI ini digunakan sebagai alat bantu bagi guru dalam menyampaikan materi. Komputer berfungsi sebagai media tambahan untuk memperkuat proses belajar, misalnya dengan latihan soal atau drill and practice, tutorial, sehingga simulasi interaktif peran guru masih sangat dominan. Sementara CBI menjadikan komputer sebagai alat utama pengajaran. Semua proses pembelajaran disampaikan melalui komputer, termasuk materi, evaluasi, dan umpan balik. Guru lebih berperan sebagai fasilitator atau juga pembimbing. Nah, selanjutnya kita akan menemukan jawaban dari bagaimana sih prosedur pengembangan dan pemilihan materi. Nah, pengembangan media pembelajaran berbasis komputer memerlukan pendekatan sistematis agar efektif dan juga relevan. Langkah-langkah pengembangannya yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, itu menentukan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai. Yang kedua, desain instruksional, menyusun materi, memilih metode penyajian, dan alur penyampaian. Yang ketiga, pengembangan media, membuat konten visual, teks, audio, dan integrasi software pendukung. Yang keempat, uji coba dan evaluasi, menguji media pada kelompok kecil dan melakukan revisi.
jika diperlukan. Yang kelima, implementasi. Implementasi ini digunakan secara nyata dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya apa sih media animasi dan media interaktif untuk pembelajaran? Nah, media animasi dan media interaktif merupakan bentuk penyampaian materi yang efektif dalam konteks digital. Media animasi adalah untuk membantu menjelaskan konsep yang kompleks dengan visualisasi gerak seperti proses biologis, reaksi kimia, dan fenomena fisika. Media ini menarik perhatian dan mempermudah pemahaman. Yang kedua yaitu media interaktif. Apa sih media interaktif itu? Media interaktif ini melibatkan siswa secara langsung melalui aktivitas digital seperti kuis interaktif, simulasi eksperimen, permainan edukatif. Nah, manfaat dari keduanya itu apa? Manfaat dari media animasi dan interaktif itu apa? Yaitu meningkatkan motivasi belajar, mengurangi kebosanan, mendorong eksplorasi mandiri, dan memberikan pengalaman belajar aktif. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan media pembelajaran berbasis komputer itu? Nah, penerapan media berbasis komputer sangat luas dan juga fleksibel. Beberapa contoh penerapannya yaitu yang pertama, pembelajaran mandiri berbasis komputer. Siswa belajar secara individual menggunakan program yang sudah disusun sesuai silabus. Yang kedua yaitu e-learning dan LMS atau Learning Management System digunakan dalam pembelajaran daring. Guru dapat mengunggah materi, memberikan tugas, dan melakukan evaluasi melalui platform seperti Moodle, Google Classroom, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dan juga daring. Yang terakhir yaitu pembelajaran game-based learning, menggunakan permainan edukatif untuk mengasah kemampuan logika dan konsep. Yang terakhir saya akan membahas apa saja sih aplikasi program komputer untuk pembelajaran PAI. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, guru dapat memanfaatkan aplikasi seperti yang pertama, Microsoft Word. Digunakan untuk menyusun modul, membuat soal ujian, dan mencetak lembar kerja siswa atau bisa disebut LKS. Yang kedua yaitu Microsoft Excel, dapat dimanfaatkan untuk menyusun tabel zakat, infak, dan juga sedekah, menganalisis cara evaluasi siswa secara otomatis, dan menyusun rekap nilai. Yang ketiga yaitu Microsoft PowerPoint, paling efektif untuk materi dengan visualisasi menarik, menambahkan animasi dalam penjelasan, menampilkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis beserta terjemahannya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.